Banyak yang kesulitan ketika mereka menyeduh dengan menggunakan dosis yang lebih kecil daripada yang biasa mereka gunakan. Dalam hal ini misalkan 8 sampai 10 gram. Setelah mereka menyeduh dengan menggunakan dosis yang lebih kecil tersebut, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang dilakukan adalah mengubah variabel seduh lainnya yang menurut saya variabel yang diubah itu terlalu banyak. Seperti misalkan grind size, rasio, temperatur, dan lain sebagainya. Padahal ada satu variabel yang menurut saya tidak pernah disentuh, yaitu adalah waktu bloomingnya. Banyak yang mengira bahwa blooming ini hanya sekedar untuk mengeluarkan sisa gas roasting pada serbuk kopinya. Padahal blooming ini bertugas juga untuk mempersiapkan proses perkolasi sehingga beansnya itu sudah basah dan difusi bisa terjadi secara lancar. Jadi variabel yang menurut saya harus diubah itu adalah memperpanjang waktu bloomingnya. Dengan memperpanjang waktu blooming 3-4 kali dari biasanya, jadi kalau misalkan ada yang blooming 30 detik, maka itu boleh dicoba blooming 1,5 menit sampai 2 menit. Ini akan memberikan kesempatan kapilaritas yang merata pada serbuk kopinya. Sehingga nanti serbuk kopinya ini dia akan basah secara merata. Tetapi ini dikhususkan hanya untuk dripper conical tanpa rib horizontal. Seperti misalkan dripper V60 original ini. Mengapa demikian? Hal ini sudah saya jelaskan secara lengkap di Coffee Brewing Science bagian dripper. Silakan untuk yang mau mengetahui lebih dalam bisa disimak video tersebut. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai resep seduh yang pas tetapi ingin mencoba menyeduh dengan menggunakan gramasi yang lebih kecil, silakan dicoba perpanjang saja dulu blooming time-nya tanpa mengubah variabel seduh lainnya. Dan video ini selesai untuk teman-teman yang sudah mempunyai resep seduhnya masing-masing. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana saya menyeduh dosis 10 gram, inilah resep saya. Dosis kecil paling pas kalau menurut saya itu memang kalau kita mau mengirit kopi yang menurut kita spesial. Pada hari ini saya akan menyeduh El Ruby Parainema dari Two Hands Full. Ini adalah kopi cup excellence nomor 1 dari Honduras untuk Parainema kategori. Dan saya akan menggunakan 10 gram. Untuk variabel seduhnya saya lampirkan seperti ini. Silakan nanti teman-teman bisa pause sendiri saja. Jangan lupa kita hirup aromanya dulu. Jangan lupa untuk kita buat lubang di tengah supaya tuangan airnya bisa langsung tembus ke bagian yang bawah. Untuk resepnya kita simpel aja. Ini kita akan tuang 5 kali 30 gram sampai di 150 dan kita blooming di 1,5 menit. Untuk interval sendiri, jadi sebenarnya interval tuangan itu kita jangan terlalu kaku. Misalkan tuangan kedua itu harus berapa, tuangan ketiga itu harus berapa. Karena seringkali tentang interval ini banyak yang terpatok sama waktunya
Padahal ternyata grind size-nya itu dia terlalu kasar atau terlalu halus. Jadi sebenarnya airnya udah habis dari kapan-kapan baru tuang ke berikutnya. Jadi meskipun sudah mengikuti intervalnya dengan benar, ternyata nanti hasil ekstraksinya tidak sesuai. Atau misalkan kalau misalkan grind size-nya terlalu halus, itu nanti airnya belum habis, sudah dituang lagi. Jadi nanti proses perkolasinya itu tidak optimal. Jadi kalau menurut saya sebenarnya waktu kita menyeduh ini kita jangan terpaku waktu interval tuangan berikutnya. Tetapi yang kita perhatikan ini nanti adalah waktu brewing time akhirnya. Jadi kalau misalkan interval berikutnya itu adalah saat airnya itu sudah turun sampai habis. Sekarang kita mulai. 30 gram, kita tunggu sampai 1,5 menit. Ini saya tuangnya agak kaku ya, karena ini bukan meja biasanya, ini posisinya mejanya rendah sekali. Karena bloomingnya panjang, kita panaskan lagi ya airnya. Supaya nanti suhunya turunnya jangan terlalu jauh. Kita ke 60 gram. Air habis kita lanjut 90 gram. ,120 gram. ,150 gram. Dan jangan lupa untuk kita aerasi dan kita nikmati ketika suhunya sudah pas. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.